Siapa yang pernah mencicipi kuliner khas Asia Timur bernama gyoza, kuotie, dan mandu? Ketiganya terlihat serupa ya, tapi sebetulnya berbeda loh. Gyoza, kuotie, dan mandu merupakan panganan yang sama-sama dibungkus dengan lembaran kulit dari tepung terigu atau kulit pangsit, namun memiliki isian yang berbeda loh. Nah, kira-kira masyarakat tahu tidak ya persamaan dan perbedaan di antara ketiganya nih? Gyoza itu kan dari Jepang ya. Kalau Kyoto dari mana tuh Cina ya. Kalau mandu dari Korea, yang aku tahu sih itu. Kalau untuk gyoza itu biasanya daging full ayam daging sama sayuran. Kalau kuotie itu biasanya ada bihunnya, pakai kucai. Persamaannya mungkin hanya persamaan di culture-nya aja mungkin ya. Kan karena negara Korea, Cina, Jepang itu kan sama-sama hampir kebudayaannya mirip-mirip sama. Daripada bingung, yuk kenalan aja. Saya akan mengajak Anda mengenal gyoza khas Jepang terlebih dahulu ya. Gyoza merupakan panganan berupa pangsit dengan isian daging ayam cincang, jahe, kol, dan sedikit irisan daun bawang sebagai pengganti kucai. Kemudian dibungkus dengan menggunakan kulit pangsit. Terdapat 3 cara memasak gyoza. Pertama, dikukus. Kedua, digoreng. Dan ketiga, dengan cara dipanggang. Biasanya di sisi bawah gyoza dipanggang dengan sedikit minyak, lalu kemudian sisi atasnya dibiarkan terkukus dengan menambahkan sedikit air pada wajan. Gyoza selalu disantap dengan cocolan kecap asin. Tapi kini gyoza dikreasikan dengan ragam isian dan saus pendamping. Gyoza yang satu ini diberi tambahan keju sebagai isian. Sementara yang satu ini diberikan saus mentai yang creamy. Dan buat yang suka pedas, bisa juga gyozanya dicampur pakai chili oil. Kita coba ya. Kalau yang dari Tiongkok satu ini namanya kuotie. Kuotie memiliki isian lebih beragam dari gyoza. Ada kucai, irisan telur dadar, daging ayam cincang, dan bihun. Kucai yang digunakan merupakan kucai yang masih segar loh, sehingga memberikan aroma khas yang kuat. Ukuran kuotie juga jauh lebih besar dari gyoza. Terdapat 3 cara memasak kuotie, yakni dikukus, digoreng dengan banyak minyak, dan dipanggang. Untuk menyimbangkan rasa kuotie ini yang gurih-gurih asin gitu, ini bisa dengan cocolan cuka hitam. Kita coba ya. Yummy. Selanjutnya ada mandu, penganan yang identik dengan negeri ginseng Korea. Mandu memiliki isian daging cincang bagian paha, sedikit kucai dan bihun, serta tambahan irisan jamur kuping. Cara memasaknya pun ada 2. Pertama, direbus dengan tambahan kuah kaldu sehingga terlihat seperti sup atau yang biasa disebut dengan manduguk oleh orang Korea. Kedua, digoreng dengan direndam dalam minyak panas atau teknik deep fried. Menurut pakar wisata gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia, Dewi Turgarini, baik gyoza, kuotie maupun mandu masuk ke dalam kategori dumpling atau pangsit. Di antara ketiganya, mandu dan kuotie memiliki rasa yang lebih kuat jika dibandingkan dengan gyoza, karena penggunaan bawang putih yang cukup banyak dalam isiannya. Yang di Tionghoa, mereka pakai kubis kan, kubis yang putih gitu ya. Istilahnya di marinate dulu dengan garam, kemudian setelah itu diperas, kemudian baru ditumis dulu. Mandu itu pakai kolnya yang warna hijau. Kalau misalnya gyoza, itu dia pakai sake. Protein sih sama-sama aja ya. Dewi menambahkan, kuotie dan mandu biasanya disajikan dan disantap pada waktu khusus seperti Tahun Baru Imlek dan Tahun Baru Korea, karena dianggap dapat memberikan keberuntungan. Jadi dari trio kembar tapi beda ini, Anda pecinta yang mana nih? Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.